Iya. Kita balik lagi lah. Gampang nggak sih? Lu ngebangun bisnis yang drive by passion. Sebenarnya seru nggak sih? Dan lu sempat pernah nggak kepikiran dalam 10 tahun ke belakang, kayaknya ini udah hampir berhenti deh gue. Lu harus bertahan dengan 3 bulan lu tutup toko karena peraturan pemerintah. Oke. Mikir gimana ya cara anak-anak nggak boleh ada yang keluar, bukan keluar dalam arti nggak sampai dikeluarin. Gua pun tidak expect akan berbisnis Di dunia otomotif. apalagi dunia otomotif karena fun fact-nya gue baru bisa naik motor itu kuliah. Motor pertama lu apa? Honda Supra X 125. Honda Supra X. Honda Supra X 125. Saya berentusias pakainya main Reva dulu. Betul. Gitu. Success story kali ya. Iya, sekali jadi beres dulu. Iya, gue lebih cocok di bininya kayaknya. Kayaknya deh. Lu masih single nggak sih? Akhirnya kita ketemu lagi. Kita bertemu lagi. Enggak, kayaknya belum pernah ketemu. Baru sekarang ketemu lagi. Kayaknya udah ketemu. Mungkin dulu pernah ketemu. Iya, karena iya. lu tahu banget tentang gue. Cuman akhirnya kejadian juga. Gue Kejadian. ngobrol sama lo. Betul. Jadi gue tuh sebenarnya pengen ngobrol sama lo tuh dari beberapa waktu ke belakang. Ya sekitar 20 tahun lalu mungkin. Iya, bener-bener. Waktu kita masih umurnya 15 tahun. Betul. Iya. Anjir sama. Iya lagi. Jadi akhirnya gue ketemu sama Reynal Alexander. Dia, kalau menurut gue dia tuh creative person di dunia otomotif. Ini menurut gue ya. Kalau ada yang nggak setuju boleh tulisin di kolom komentar. Enggak loh, dia orangnya kayak gini. Gue takut kalau komentar lu penuh sih. Anjir. Banyak nggak setuju pasti. Oke, jadi ini Reynal Alexander. Lu gedenya di mana sih? Maksudnya kotanya Gua lahir di mana gedenya. gitu? Sebenarnya gue lahirnya di Jakarta sampai Oke. SMA, kemudian gue kuliahnya baru pindah ke Bandung. Gua di Bandung. Kuliah di Bandung, cuman menghabiskan waktu yang lumayan lama sih di Bandung. Kuliah, gawe, balik Jakarta ke Jogja, balik lagi ke Bandung, gawe, kuliah, sampai akhirnya bikin usaha di sana. Berarti lu kerja sambil kuliah waktu dulu? Iya, sempet sambil kerja, sambil kuliah, sambil jualan. Oke, jadi ya semua orang tahu sih, lu foundernya RC Moto Garage. Ya. Itu singkatannya Rainer Club Moto Garage bukan ya? Panjang nih. Jadi gini, panjang banget ini kita bisa ngabisin sekitar 8 podcast. Oh, siap. Tapi itu Ya, kita- singkatnya sih itu Rider Care. Oh, Singkat itu. Rainer Club Moto Garage. Iya. Oke, jadi lu berarti kuliah di Bandung? Kuliah di Bandung di Universitas Parahyangan, Katolik Parahyangan. Oke, Cimulit ya. Jomblo ya. Dan gua ngelihat di profil lu tuh ada Mahitala. Ada Berarti lu Mahitala. anak gunung banget. Wos, ya. Versa bersari banget gitu ya. Wah, parah. Sebelum Firsa Bersari naik mungkin asik Lu enggak dulu lah. Ya dulu sih memang sempat menekuni itu ya karena begitu masuk kuliah kan itu benar-benar dunia baru tuh. Iya, Sebelumnya kan di Jakarta benar-benar pure sekolah, pulang, ketemu nyokap atau bokap di rumah, keluarga, makan siang dan Kehidupan lain-lain. perkotaan gitu Kehidupan ya. perkotaan dan gue pure gamers gitu loh, konsol tapi ya. Oke. Jadi begitu kuliah pindah ke Bandung tuh rasanya kayak semuanya kok seru ya, beda nih. Gue nggak ada apa paksaan, nggak ada rules yang berarti dari orang tua. Terus mencoba hal baru, kita coba naik gunung, ternyata ketagihan. Dan itu terakhir naik gunung lu kapan? Terakhir? Mungkin sebelum COVID kali ya, mungkin 2018 atau 2019 gue udah lupa. Oh, berarti lu masih aktif ya setelah lulus kuliah, setelah lu ngebangun RC dan kerja, lu Ada beberapa kali lah, tapi tidak seaktif dulu. maksudnya ya lu suka soalnya gitu kan ya? Gue suka, gue anytime kalau dulu ya anytime gue diajakin naik gunung, gue siap. Cuman kalau pas kuliah, anytime gue siap. Begitu lulus kuliah, anytime diajakin naik gunung, gue siap secara fisik, tapi Oke. mentalnya udah mulai kayaknya enggak ya. Kalau sekarang diajakin naik gunung, kayak fisik dan mentalnya udah enggak. Fisik, kan lu masih muda, kenapa fisik Betul. berpengaruh ya? Mungkin karena kehidupan pekerjaan tuh udah nggak sinkron ya. Lu tidurnya malam, bangunnya mungkin pagi, Iya, terus iya. duduk dan segala macam. Jadi lu gue jarang melakukan latihan fisik lagi. Itu kan ngaruh ke mental jadi. Ya kita masih pada muda soalnya, masih 20 tahunan. Iya, kita 25 ya. Iya, Kita 25. kemarin gue baru ulang. Gue nanti Oktober 26. 26 ya. Gua tahun depan 27. 27 ya sama berarti. Ya. Oke. Oke, jadi tapi tadi gue lu bilang sempat kerja sebelum bangun RC ya? Iya betul. Maksudnya gue nggak expect lu bakal kerja sih, melihat profilnya dulu. Ternyata lu sempat kerja juga ya. Iya. Lu kerja sebagai apa dulu? Di dunia apa? Gue bekerja pertama kali gue kerja itu di Indomarko. Gue pun tidak expect akan berbisnis sebenarnya. Di dunia otomotif. Apalagi dunia otomotif karena
fun fact-nya gue baru bisa naik motor itu kuliah. Ah, Dan sebelum itu gue sempet pas SMA disuruh nyokap gue, lu mau nyetir mobil kan nanti, ya udah lu Iya. ikut ujian SIM, pengambilan SIM iya iya. plus motor sekalian biar nggak bolak-balik. Dan fun fact-nya adalah ketika gue ujian motor itu gue gagal. Yang pertama. Yang pertama, karena meskipun sudah pakai cara cepat ya, Ah. itu pun gagal karena ternyata disuruh, ya udah Mas cobain dari sini jalan sampai sana aja. Cuman ngendarin dari ujung sini ke sana, paling cuma kita 5 meter. Gak bisa gue. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu kuliah pertama Itu kali. SMA. SMA, SMA. pas tes. Cuma Kan. motor pertama tuh pas kuliah. Motoran pertama pas kuliah. Motor pertama lo apa? Honda Supra X 125. Honda Supra X Honda Supra 125. Kuliah lo pakai itu. Kuliah gue pakai itu terus-terusan sampai akhirnya 3 tahun berselang baru ganti lah. 2 tahun berselang baru ganti. Dan pertama kali pakai Supra atau motor keduanya itu lu dapat oh kayaknya passion gue di otomotif deh, atau dari pertama udah kayak gitu? Dari Supra X ternyata. Jadi Oke. ketika mungkin efeknya adalah karena ketika pas SMA, SMP, SD, SMP, SMA nggak pernah naik motor, Hah? again sama kayak kuliah ya, jadi Iya. nggak ada pengawasan yang gimana. Ketika naik motor kok, seru juga ya. Gue nggak perlu macet-macetan nih, karena dari SMA gue emang bawa mobil. Oke. Jadi ini hal baru. Ternyata di situ juga ada temen kosan juga yang doyan motor, dia punya Satria FU. Ah, Gue lihat dia ganti knalpot, terus gue Oke. kayak ih boleh ya. Terus ketemu teman-teman juga yang lu coba ke bengkel gue aja ner. Bengkelnya bengkel pinggir jalan tapi oke gini. Gue coba sekali ke Pungkur, beli knalpot, beli footstep, beli apa, lama-lama jadi racing juga tuh Supra. Asli. itu zaman-zamannya road race bukan sih ya? Kayaknya iya. Setelan kayak gitu kan? Bener, karena Itu berapa itu? Itu 2007 2008 ya. Butir 8. Nah, karena gue inget banget ketika itu gue dapat ban second Badleg 90-80 dua depan belakang. Jadi itu benar-benar ban X Road Race. Itu tuh. Oh, wah dulu masih zamannya Badleg tuh yang 090. Betul. Belum ada S22. Nggak ada. S22 nggak ada. Itu gue udah inget banget BT39. Iya, BT39, belakangnya P045F. Ya. Waduh, Ketahuan umur sini kayak. Oh, berarti passion lu ketahuan tuh pas kuliah ya? sepertinya iya. Dan itu awal mula akhirnya lu mencetuskan buat bikin RC Motor Garage. Enggak juga. Karena dari situ gue hanya berpikir oh ya gue doyan naik motor aja. Oke. Terus gue mulai lihat motor sport lainnya. Ternyata gue berharap dibeliin CBR 150 old. Oke, yang langsing itu ya? Yang yang langsing kecil ya? itu Betul. ternyata nggak dibeliin karena mahal. Jadi gue melihat si tiruannya Minerva. Gue Iya, pertama betul. beli itu Oh, Minerva dulu? Minerva dulu. Tapi kayaknya lu seber entusias ya? Iya nggak sih? Lumayan karena setelah sejak itu gue hampir tidak pernah berganti merek. Hampir ya, tapi pernah. Seber entusias pakainya Minerva dulu. Betul. Gitu. Success story kali ya. Iya ya, sister ini Minerva dulu itu sempat ramai banget sih waktu itu ya Sempat Minerva. ramai Nggak kesampaian beli itu zamannya juga 2 tak naik ya, Ninja A, Ninja Kayaknya iya R deh. gitu ya. RR lagi pol-polnya RR sih. gitu ya. Iya. Dan itu ada yang old gitu. Itu jarang-jarang sih yang old itu. Sama Suzuki FXR. FXR, betul. Ya, itu ada langsing teman juga tuh. kosan gue juga pakai itu, makanya gue kayak wah gila, motor Cakep sport ya. cakep banget. Gue harus punya. Cuman bukan itu awal mula juga sih. Itu cikal bakal iya, tapi Nah, akhirnya lu bikin RC itu gara-gara apa sebenarnya? akhirnya bikin RC karena gini. Sejak gue ganti CBR itu, yang akhirnya berhasil, partner gue tuh si Rangga tadi, yang bolak-balik tadi. Iya, iya. Di perkumpulan kita tuh namanya Seberus. Jadi Oke. kita kan dulu suka main kaskus ya, karena Iya, nggak iya, ada forum lain dong. Iya, iya. Forum Seberus itu cukup ada beberapa orang, sekitar belasan orang. Salah satu udah dia. Oke. Tapi cuman dia yang pakai helm Nolan. Gue inget banget Nolan N62 Melandri Amerika. Ih, Gue inget banget. Tapi kita semua nggak ada yang aware. enggak tuh itu helm Nggak tahu. oke, helm mahal, Nggak helm ngerti. bagus gitu kan. Nggak tahu dia mau ngomong Nolan pun juga gue nggak ngerti. Karena yang Iya, gue iya. tahu cuman INK, KYT, KYT, betul. NHK. Dulu buat gue pakai INK, NHK yang zaman itu udah Udah oke. top banget Iya, buat gue. iya, iya. Sampai akhirnya gue dapet NHK Hendriansyah kalau nggak salah. Wah, buat gue top banget deh. Gue pakai terus sampai akhirnya hilang di Gunung Batu. Gue inget banget tuh. Gue naik Bandung. gunung ke atas, bentar doang, cuman lihat-lihat doang terus turun, udah hilang. Padahal di gunung, kan anjing. Tuh, baru dari situlah gue ngerasa, ih punya helm brand luar kok lucu ya. Iya. Cuman nggak punya duit. Nah, Jadi cuma sempet minta pertama doang untuk dibeliin sama nyokap. Gue inget waktu itu beli kayaknya kayak TC Vortec deh. Oh enggak, kayak TC Vortec beli sendiri. oh tapi iya ada kayak itu C4. ada putih. Iya betul. Terus habis itu teman gue nawarin, nih mau nggak Arai RR5 hitam?
Wah, arai bro. Parah ya. Parah. Gue minta nyokap tuh waktu itu. Jual KYT-nya, tukar tambah sama si RL5. Akhirnya dibeliin. Nah, start dari situlah awal mula. Seru ya punya ginian. Gue pengen coba punya helm, nyobain deh. Merek-merek yang lain gue pengen nyobain. Bener-bener saya antusias itu. Jual Jadi, belilah. jual beli karena awalnya lu pengen pakai semua Iya. helm. Iya. Jadi gue nggak punya helm lebih dari 2 waktu itu. Cuman punya 1. Nyobain yang lain lah. Jual. Beli yang ini. Nggak enak. Jual lagi, beli yang lain. Tapi dari situlah gue ngerasa kok nggak rugi-rugi amat ya. Ketika gue jual lagi. Atau event kadang-kadang plus-plus. Oke. Atau kadang-kadang bisa Cuan cepet. juga nih. Iya. Dari situlah baru akhirnya pas sebelum mau lulus tuh mungkin 2011 2012 tuh mulai coba-coba sembari lah minta modal, bisa nggak ya jual beli segala macam, berjalan lah gitu. Itu peluang, jadi lu bisa ngeliat peluang bisnis di situ ya waktu lu pengen nyobain helm di situ dulu. Iya, Akhirnya anehnya iya, kayaknya ada peluang bisnis nih. kayaknya ada peluang. Cuman itu tidak niat untuk diseriuskan ya, karena Gak sampai bikin bisnis plan gitu. Enggak, jauh sih ngerti. Kuliah aja nggak pernah masuk. Lu ekonomi ya? Gue ekonomi, manajemen. Ekonomi. Kuliah masuk tapi maksimal nggak masuknya tuh dimaksimalin di absen aja. Oke. 3 kali kan, Iya, udah maksimal. lah. Iya, itu jatah cuti ya. Jatah cuti. Iya, jatah cuti terus pakai itu. Itulah. Bazir kalau dipakai. Udah dikasih jatah masa nggak dipakai kan? Iya betul. Aneh. Oke. Terus ngomongin soal RC ya, karena kita udah masuk Ya. ke RC nih. Gue tuh sebenarnya, let's say I'm a fan gitu lah. Kalau gue ngelihatnya, RC itu kayak benchmarknya helm premium di Bandung pada saat itu ya. Pada saat itu. Toko pertama lu di daerah Buah Batu kan. Betul sekali. Nah itu pertama setelah obrolan yang tadi gitu lu cerita, akhirnya oke lu dapat modal, kita coba. Di situ udah mulai lu kayaknya gue bakal di sini aja deh, nggak akan kemana-mana. Bakal serius ngejalanin bisnis ini gitu. Betul. Itu setelah sudah mengalami 2 perkantoran ya. Jadi setelah mengalami 2 perkantoran itu, akhirnya udahlah, kayak udah cukup deh ngantornya. Bolehlah kita coba fokus ke sini. Karena waktu itu juga masih lumayan muda. Itu 2000 berapa ya? 14. 14. 15 maaf. Oke. 14 itu kita mulai online doang. Oh yang di kosannya Yang itu di ya? kosan, Iya gitu. betul. 2015 kita start buka itu, cobain. Mudah-mudahan berhasil, karena kalau nggak pun waktu itu gue berpikir, gue kan udah ada bekal S2 nih. Nah, Kalaupun amit-amitnya gagal, itu ada backup gue. Dan kebetulan kalaupun itu gagal pun, mungkin gue masih bisa nyari kerjaan tempat lain lah. Mudah-mudahan gitu kan. Oke. Nah, tapi ya puji Tuhannya berhasil aja gitu. Oke. Nah, tapi kan waktu itu mikir gak sih kayak jual helm Arai, Nolan, itu nggak gampang kan? Maksudnya helm mahal kan? Iya, nggak gampang sih. Dan waktu itu sih niche market ya. Iya betul, kecil banget itu. Kecil banget, orang nggak semuanya mau. Sebenarnya ada cerita yang membuat gua ke trigger itu adalah ketika dulu, kalau lu ingat, ada namanya kios biker, Om Hendra. Iya. Jadi Om Hendra ini kan pas pertama kali dia buka kios biker di Bandung, itu pertama kali ada toko helm premium di Bandung yang memang khusus. Sebelumnya kan ada King Helmet gitu kan, juga kadang jual Nolan, atau Rezeki Motor juga ada Nolan. Ada Rezeki Motor. Ada. Tapi gua beli Alphilsar KW di situ. Maaf, cuma ngope. Kita tahu lagi ya, kita tua banget ya. Nah kebetulan kenal, jadi kadang gue juga suka minta barang, kadang dia juga suka nanya barang kalau ada pertukaran gitu. Sampai entah gimana, dan itu booming. Seingat gue kios biker tuh booming. Iya. Cuman entah kenapa, nah saat itu gue masih kerja di City Trans. Entah kenapa setahun atau 1,5 tahun berikutnya dia memutuskan untuk kayaknya nggak terlalu fokus di kios biker lagi. Nah gue ngerasa, wah ini momen gue. Saat itu juga nggak lama gue langsung resign. Oke. Berarti lu bisa ngebaca juga, kompetitor gue makin minim nih. Iya, itu hoki lah, entah kenapa hoki lah. Menurut gue dibangun sama kios biker dulu, kebetulan dia memutuskan nggak lanjut lagi, gue masuk deh. Hoki aja momennya. Kalau dia masih ada terus gue buka, mungkin juga nggak segitunya gitu. Ya mungkin ada cerita lain juga sih. Betul. Journey-nya berbeda lagi sih. Journey-nya Misalnya berbarengan. Yes. Katanya. Jadi emang ya itu kayak gue bilang tadi di awal, gue tuh ngeliat kayak benchmarknya helm premium yang store itu cuma lu doang di Bandung, nggak ada lagi. Walaupun ya bener di sana helm jualan, Rezeki helm jualan, King Helmet jualan gitu ya. Cuman yang proper, yang emang kalau misalnya gue datang, oh ini orang-orang ngerti semua nih. Lu gitu, gue ngeliatnya gitu.
bisa ya, mungkin bisa dibilang itu karena lebih ke entusias aja ya. Iya, iya betul. Belum nggak 10 tahun lu ada berapa cabang sekarang Arsi? Saat ini ada di 5 sih kalau termasuk yang second, Oh ya, tapi masih ya. mostly mainnya ada di Jakarta, Bandung, Bandung, Gading Serpong, Tangerang itu, sama di Surabaya. Surabaya paling jauh, akhirnya punya Surabaya, gitu. iya. Karena gue ngerasa di daerah timur itu masih minim juga toko-toko yang memprovide barang-barang seperti ini. Nah, gue tuh menarik sama Arsi itu ya apalagi sekarang gitu ya. Sekarang tuh udah banyak banget seller-seller juga sih. Bandung, Jakarta, beberapa kota lain juga banyak sih ya. Cuman gue ngeliat profil elunya sih. Lu tuh selalu bikin aktivasi, engagement, event, apapun itu loh. Gue masih ingat yang masih nempel di kepala gue tuh soal zero accident. Zero accident, iya. Ya kan? Itu lu kenapa bikin zero accident waktu zaman dulu? Jadi gini, di Lembang itu kan kita tahu memang tempat Iya. yang menarik banget buat morning ride ya. Tuh. Lu mau bangun jam 5, mau bangun jam 6, lu kesana pun tetap fresh, Iya. happy. Dan akhirnya jadi kebiasaan anak-anak muda. Ya dulu kan kita sekarang kan zamannya mungkin willy-willy ya. Iya. Zaman dulu kita main kan nggak ada tuh willy, Nggak adanya cornering sekencang yang lu bisa. Iya. Dan Lembang adalah salah satu spot utamanya dulu. Tuh. Dan jadinya setiap minggu kayaknya kita selalu dengar ada accident, Ada crash dan ada crash, ada apa. Dan gua dan teman-teman yang lain tuh berpikir kenapa kita nggak sebagai memang orang yang punya toko safety apparel minimal menegakkan campaign tentang safety aja deh. Karena gue juga bosen nih setiap kali kesana, tempat gua main, tempat gua hobi gua, kok selalu ada aja yang crash, bahkan sampai berita-beritanya nggak enak. Gua takut ya sebagai manusia aja sih, sebagai manusia normal, takut wah ini kalau berkepanjangan kasihan juga ya keluarga-keluarganya, atau mungkin someday amit-amit kena kesuainya ke gua atau gimana. Ya cobalah kita sebagai penjual barang-barang safety, kenapa kita nggak mencoba mempelopori itu sebagai safety campaign. Iya, bikin campaign buat penyuluhan ke masyarakat mungkin ya gitu. Tapi masyarakatnya masyarakat otomotif sih. Masyarakat otomotif. Gitu. Namun kan di luar itu juga itu bisa menjadi sebuah marketing yang bagus. Cuman saat itu gue nggak terlalu berpikir marketing sih. Gue hanya benar-benar pure berpikir gue nggak enak ya kalau dengar berita duka setiap minggu tuh. Ya sih ngeri gitu sih, ngeri-ngerinya itu sih ngeri-ngeri. Lembang tiap kan ada mulu crashnya. Bahkan korbannya bukan dari teman-teman doang ya, tapi warga. Itu masalahnya gitu kan. Bener. Jadi ya tempat mereka, kita main ke tempat mereka, mereka juga kena imbasnya gitu. Itu lu bikin zero accident ya. Oke sih, campaign itu ramai banget sampai semua kalangan tuh ikut, mau dia kalangannya sport, mau dia kalangannya anak-anak Vespa, apapun itu akhirnya join. Terima kasih Pak. Bapak mengingat. Gua kata-kata gue dari tadi, anjir, dia kata-kata mulu. Bapak yang mengingat itu doang, yang lain mungkin sudah lupa. Oh, gue inget banget, gue juga ikutan sih buat dapetin stikernya doang. Nah, stikernya doang nih. Ada stiker yang benar juga. Dulu stiker zero accident itu diburu banget, nggak dijual sih. Enggak, gratis buat sih join gratis, cuman semua orang tuh pada pengen berpartisipasi buat campaign tersebut. Akhirnya gue suka tuh waktu semua orang tuh menggebu-gebu, gue mau ikutan nih. Kayaknya semua orang juga udah punya visi yang sama kalau misalnya ngerasa Lembang gue jadi kayak gini nih. Kita sebeneran gabung buat benerin. Betul. Dan itu ya gue amazed-nya gara-gara semua orang bisa terlibat dan terengage di situ gitu. Cuma kalau boleh tanya ya, gue kan sebagai pembikin acara, gue nggak ngerasa itu sebenarnya. Maksudnya gue nggak ngerasa emang segitunya ya. Gue pikir sebenarnya branding arts itu waktu itu udah kuat sih. Jadi waktu lu yang buat dan orang-orang campaignnya pun tersampaikan dengan jelas, itu waktu gue sebagai partisipannya, teman-teman yang lain juga partisipannya itu ngerasa kayak oke nih campaignnya, karena ya itu visinya sama. Kita ngerasa kalau Lembang tuh udah nggak oke lagi, udah nggak aman lagi gitu. Itu tempat main kita, lu bayangin playground kita nggak bisa dipakai lagi. Jadi ya akhirnya kita join di situ gitu. Wah, setelah 10 tahun gue baru tahu ternyata itu berhasil ya. Berhasil gitu kan. Dan ya sampai sekarang pun kita juga masih tetap jangan deh Lembang jangan diapa-apain deh gitu. Nggak ada lagi tempat buat cornering gitu sampai sekarang. Justru gimana lagi lu bisa cornering yang nggak jauh dan sejuk. Iya, emang ada opsi kayak ada Ciwidey, cuman ya dia lebih jauh lagi. Gitu-gitulah. Jadi emang Lembang our playground sih. Our playground sih. Oke, dan tadi ngomong soal RC, soal stikernya yang zero accident, lu pun punya, ini kenapa gue suka gitu ya, lu tuh selalu bikin campaign yang bukan campaign sih, cuman lu stiker aja sampai dikejar.
pada waktunya ya. Pada waktunya, cuman yang plus minusnya nggak beli helm di lu, cuman mereka punya stiker lu nya juga sih. Nggak apa-apa, itu sudah sangat senang buat gue. Oh iya? Gue senang banget. Iya, dulu semua orang beli, gue lupa harganya berapa, cuma beli cash to package gitu, pada nempel di visornya. Iya, wah gitu itu kan. gue happy banget sih. Dan itu part of marketing lu di RC atau enggak sih, gue cuman pengen bikin ini aja? Kalau awalnya sih enggak. Awalnya hanya berpikir kayaknya seru ya bikin penanda aja gitu. Ternyata bergayung bersambut aja. Dan akhirnya gue pikir ya udah, ini orang tetap mau pakai, kita bikin for free aja. Bener-bener for free sampai akhirnya keluar special edition yang memang lu perlu bayar kalau mau yang bagusnya. Yang package gitu kan, yang Iya. lengkap kan, yang berbayar. Cuman yang emang kalau datang lu kasih gratis kan waktu dulu. Iya, nggak beli pun nggak apa-apa, ambil aja. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Yang mau stiker doang boleh datang aja. Boleh, langsung aja datang ke sini. Nggak ada ya. Gak ada. Oke, nah 10 tahun. Nah, Iya, kita balik lagi nggak lah. Gampang gak sih lu ngebangun bisnis yang drive by passion? Sebenarnya seru gak sih? Gampang juga gak sih ngebangun bisnis yang emang Dibilang kayak gampang gini? sih mungkin enggak ya. Banyak, apalagi dalam 10 tahun itu banyak fase hidup yang dijalanin nih. Ya life stage-nya ada ya. Ya ada, lu dari zaman lu single nggak punya duit, Oke. dari zaman lu motornya masih apa ya, CBR 2,5, Nah, naik ke atas, naik cc, terus mengalami perpindahan kota, oke, harus transisi. pindah ke Jakarta sendirian, mengalami fase hidup asmara pernikahan, mengalami fase COVID terberatnya, itu sucks banget. Sampai sekarang itu nggak gampang sih. Banyak lah yang harus di maintain setiap tahunnya, setiap bulannya tuh ada terus. Jadi life stage itu berpengaruh banget waktu Juni lu ngebangun RC selama 10 tahun Iya. ya. Yang terberatnya kapan? Terberatnya tuh pas COVID sih. 2021 ya? 2020. 2020. Yang paling beratnya 2020. Pas awal-awalnya, tapi gue rasa semua lini bisnis sama lah ya, kita Iya, ngomong iya. pasti sama. Lu harus bertahan dengan 3 bulan lu tutup toko karena peraturan pemerintah. Oke. Mikir gimana ya cara anak-anak nggak boleh ada yang keluar, bukan keluar dalam arti nggak sampai dikeluarin, karena kita Nggak ada layoff gitu ya. nggak ada layoff. Gimana cara tetap bisnis berjalan, sustain dan segala macam sampai akhirnya bisa bertahan. Ternyata di 2021 membaik, 2022 membaik, 2023 berjalan. Nah itu sih, itu pengalaman yang buat gue kayak semua orang belajar dadakan. Lu harus Adaptasi. emang udah Dipaksa basic, buat bener, adaptasi. bener, karena mungkin itu diajarin kita basic instingnya, kita adalah survivor. Iya sih. Lu Waktu harus COVID. bertahan gimana pun caranya. Iya. Dan itu kita ngerasain bareng-bareng itu. Dari segi Pedas. kesehatan, dari segi bisnis, Itu dari dia. kerjaan, gila sih diajar semua tuh masih Itu bisa. diajar semua. Gila. Dan lu pernah nggak kepikiran dalam 10 tahun ke belakang, kayaknya ini udah hampir berhenti deh gue, atau enggak deh, gue masih bisa nih terusin gitu. Enggak sih. Gue amit-amit sih nggak kepikiran untuk kayaknya ini bukan passion gue atau ini bukan. Kayaknya gue bakal berhenti RC, kayaknya sampai sini aja deh. Pernah nggak kepikiran kayak gitu? Sejauh ini sih nggak pernah berpikir ke sana ya. Malah yang ada lebih berpikir gimana caranya ada yang line up bisnis yang baru. Oke sih, iya. Gurita, apa, hal-hal baru yang bisa gue kembangin dari sini, nggak melulu tentang penjual beli helm, jaket, sepatu, sarung tangan dan lain-lain, tapi ada sesuatu yang menarik seperti Oke. apa ya, exhibition mungkin atau Oh iya, nextnya lo apa lagi? Nextnya lu mau bikin apa? Nextnya sebenarnya sudah dimulai. Gimana? Sebagai lu nih, sebagai gue. lu mau ada rencana apa lagi? Karena ya kita, kalau lu kan bilang nggak mau kayak cuma jual beli doang kan? Iya. Lu pengen kayak ada eksibisi, memperlihatkan sesuatu, ada learning buat orang-orang juga gitu. Iya. Lu mau bikin apa lagi? Sebenarnya bikin apa lagi sudah dimulai dari tahun lalu sih. Oke. Karena kalau menyangkut tadi yang lu sempat bahas, kita kan juga cukup suka bikin activation, suka bikin event ataupun suka bikin sesuatu yang baru lah. Nah, berbekal itu setiap kali bikin juga puji Tuhan ada crowdnya, ada masanya. Betul. Kayaknya boleh kali ya kita mengumpulkan merek-merek di motor yang belum pernah pameran. Iya. Karena kalau yang kita tahu yang gede-gede nih, let's say Gias, IMS, IMOS, itu kan Campuran banget. itu semua udah raksasanya di bidangnya kan. Dan gua pun sebagai pemegang brandnya juga kayak gue pengen ikut itu deh sebenarnya, cuman kok berat ya.
worth it nggak ya dan Iya, segala iya. macam. Akhirnya memutuskan gimana kalau kita yang menginisiasi, kita ajak teman-teman pelaku bisnis serupa. Oke, jadi lu barengan sama beberapa pelaku bisnis yang sama. Itu lebih ke idenya gue ajak aja deh, mudah-mudahan mereka mau karena Oke. kita semua kan teman. Iya. Bener-bener teman yang udah nggak kayak zaman dulu. Mungkin zaman dulu pelaku bisnis serupa tuh persaingannya ketat nih. Ya, Gue nggak mau kenal lu dan pokoknya gue harus lebih kenal dari lu. Kalau zaman sekarang Kolaborasi ya? kolaborasi sih. Kolaborasi ya? Emang harus kayak gitu ya? Iya. Akhirnya lu bikin yang mau bikin. Akhirnya gue bikin dari tahun lalu itu namanya IMHEX Indonesia Motorcycle Helmet Apparel Accessories Exhibition. Jadi lebih niche sesuai dengan kalau misalnya tadi ngomongin soal Gias, soal Imos kan itu ya Campur. gede sih, tapi marketnya pun besar juga. Besar, campur. Waktu lu mau masuk ke situ as a seller, kayaknya kecampur banget nih marketnya nih. Kecampur banget. Segmennya kecampur banget. Cuman kalau di Imhex ini udah tertuju. Lu suka motor, suka helmet, suka apparel, Yes. ke sini datangnya. Jadi udah segmentednya ke arah sana. Jadi pasarnya tuh seharusnya tepat. Oke, I see. Jadi sesuai dengan segmennya ya gitu. Ya. Itu tujuan lu emang buat ngumpulin market yang se-niche itu atau ada tujuan lain dari Imhex ini? Sebenarnya gini, awalnya ya sesimpel gimana cara gue memasarkan merek-merek gue, tapi low cost. I see. Ini pinter nih orang. Kebetulan. Karena kalau gue ikut yang tadi gue bilang, kan costly banget. Iya, mahal Bener-bener banget. mahal Betul, banget dan betul. gue nggak tahu balik nggak ya. Iya. Marketnya sesuai nggak ya? Sesuai nggak ya? Gue belum ada dalam tahap itu. Oke. Gitu. Kecuali kalau gue perusahaan gede yang sudah siap spend duit buat marketing segitu besar itu, gue join, gue berani. Oke. Cuman saat ini pelan-pelan kali ya. Nah. Nah akhirnya gimana cara bikin pameran low cost, majangin brand-brand gue, ya gue ajak teman-teman yang lain. Lu nggak usah repot deh, gue aja yang repot. Lu tinggal duduk manis, tinggal bayar, lu bisa pameran gitu. Nah, eksibisi lah akhirnya. Eksibisi. Gitu. Sesimpel itu sih. Itu tahun lalu yang pertama. Itu Tahun lalu berhasil. pertama. Puji Tuhan sih berhasil ya. Karena Bangga banget 80% dari tenan yang kemarin join sih join lagi sekarang. Nambah apa lagi? Nambah. Nambah. Harus berarti ntar acaranya kapan tuh? Acaranya Buat kita 12 sampai 15 September Di mana? 2024 di Brick Hall Cilandak Cilandak, tanggal 12 sampai 15 September. September. Gue juga kesana sih. Kayaknya gue datang Kudu sih. tanggal 14 mungkin nih. Boleh, Hari Sabtu ditunggu itu banget. kan. Nanti kita akan gelarin ke karpet hijau. Wah, Merah. jadi itu kalau gue sih nunggu-nunggu ya. Sebenarnya gue udah nabung buat belanja di sana nanti. Sejujurnya, gitu karena gue butuh satu aja helm. Gue pengen pakai helm tertentu. Mudah-mudahan dapat di sana sih. Gitu. Harusnya pasti dapat karena gue meminta untuk ke semua pemegang brand itu. Jadi kan ini konsepnya bener-bener pure brand ya. Oke. Jadi nggak ada toko retail di sana. Brand ya, bukan Brand. toko retail ya. Bukan Menarik toko sih ini. Pantesan lu kalau misalnya beberapa gue liat postingan yang ada di repost bukan tenan sebuah toko retail, bukan. tapi brandnya. Brandnya. Jadi toko RC Moto Garage tidak hadir di situ. Tapi Tapi brandnya. brand yang kita bawanya seperti Kushitani hadir Ya. di situ. Nanti ada lagi brand lain HJC ada di situ, Bell, Nolan, Taichi siapa Taichi gitu. ada di situ. Keren Jadi sih. yang lu ketemu di sana adalah Brandnya langsung. distributornya, brandnya. Gitu. Harusnya dapat sih. Harusnya dapat Lengkap sih itu ya. pasti. Bukan Karena cuma dia nggak punya persaingan bisnis yang lain, jadi dia bisa suka-suka dia untuk bikin promo misalkan. Oke, promo buy one get one misalkan. Bisa Bisa aja ya. bisa aja. Dan lu di sana aktivasinya apakah sebatas jual beli atau ada kegiatan lain kah di acara Setiap tersebut nantinya? brand berbeda. Ada yang mau launching produk di sana. Oke. Oh ya, tahun lalu ada yang launching tuh AGV ya? Sempet ya? KYT. KYT. Seingat gue dia launching KYT Striker di sana. Nanti iya, kita iya, juga di sini ada lagi launching juga beberapa. Jadi ada produk. beberapa aktivasi lain, bukan cuma jual beli doang sana ya, keseruannya. Ada juga nanti yang menarik, salah satu brand helm Jepang itu mau talk show dengan orang Jepang langsung. Ada talk show-nya. Gitu. Jadi ada seminarnya juga sih ya. Ada lah. Ada seru ya? Ada ilmu-ilmu juga bisa kita dapetin. Harusnya ada. Harus ada ketika lu hadir di waktu yang tepat itu sesuai dengan jadwal ya ada. Oke. Jadi nggak cuma belanja doang lu kesana, lu bisa dapat sesuatu hal juga tuh kesana, dapat ilmu juga sih dari Jepang langsung. Dari Jepang langsung. Itu baru salah satu contoh ya. Masih ada Masih beberapa banyak lagi yang lain. Jadi ya itu. Kan? Tapi kreatif sih. Imhex akhirnya dari zero accident, dari stikernya,
Tuh sempat bikin Full Throttle juga. Ah iya lagi, iya ada Full Iya kan? Throttle ya, betul. Full Throttle juga. Anjir, mana yang lebih tahu daripada orang sih? Kayaknya Dia lebih tahu daripada gua maksudnya. iya, gue lebih cocok jadi bininya kayaknya. Kayaknya deh. Lu masih single gak sih? Udah enggak, Aduh. sayangnya enggak. Tapi kalau bini lu ini gak apa-apa kan? Gak apa-apa, Ya udahlah. bisa. Oke lah, ntar kita lanjut Nanti kita coba di belakang ya. Oke. Oke, kayaknya segitu Nar. Thank you banget. Terima kasih banyak sudah Di, diundang. di balik kesibukannya dia nyiapin Imhex ya. Nyiapin Imhex, kemarin baru beres 10 tahun. Yes. Arsi, ya pokoknya gue selalu berharap Arsi terus Amin. maju terus, Sukses go bersama. internasional bahkan gitu. Karena gue ngerasa campaign-campaign yang selalu buat berdampak dengan jelas buat gue pribadi sih. Terima kasih Kemudian banyak. teman-teman semua juga. Oke. Terima kasih banyak.